Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Asyikin, NIM 1905056077. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dari kelompok kami Posko 60 dengan tema Strategi Pengembangan Potensi Desa Pariwisata Muncar Kabupaten Semarang. Pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh mahasiswa KKN Reguler UIN Wali Songo Semarang angkatan 79 Posko 60 di Desa Muncar, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, dan turut serta juga satu mahasiswa peserta KKN Kolaboratif Mandiri yang berasal dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan mahasiswa akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan akademik yang diterima selama di bangku kuliah. Dan juga mahasiswa dituntut untuk menjadi pribadi yang inisiatif dan solutif yang berperan dalam pemecahan berbagai permasalahan yang ada di desa sehingga bisa tercipta masyarakat desa yang maju dan berkembang. Desa Wisata Ngidam Muncar adalah desa wisata yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Berlokasi di perbatasan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang dengan jarak tempuh 50 km dari pusat kota Semarang. Mengangkat tema desa wisata alam, budaya, dan kearifan lokal, Desa Wisata Ngidam Muncar menawarkan kegiatan wisata pengalaman berupa edukasi dan interaksi tentang alam, lingkungan hidup, pertanian, UMKM, seni budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang masih melekat di masyarakat dengan suasana pedesaan di Desa Wisata Ngidam Muncar. Hal yang menjadi fokus pembahasan kami di sini adalah mengkaji potensi bahaya, peluang, keuntungan, dan kerugian dari masing-masing daerah tujuan wisata di Desa Muncar dalam upaya mendongkrak jumlah wisatawan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dan bagaimana memahami dan menilai rencana pemasaran pariwisata apa yang dapat digunakan di Desa Muncar ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga dapat menarik kesimpulan langkah-langkah apa yang relevan untuk meningkatkan potensi wisata di Desa Muncar. Mengenai hasil dan pembahasan, pertama S atau strength, kekuatan. Pertama, salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Desa Wisata Muncar ini adalah adanya wisata dambaan Muncar. Wisata ini menawarkan keindahan alam yang indah. Hal ini sekarang sedang digemari oleh generasi milenial atau generasi Z. Di Desa Muncar ada pertunjukan festival reok. Reok Larangan merupakan pagelaran seni budaya yang telah mendapatkan penghargaan dari DMI pada tahun 2020. Kesenian reok ini didominasi oleh anak-anak muda. Di sini atau Ngelarangan, anak-anak kecil bermain reok setiap sore. Bahkan setelah siang anak-anak sudah bermain. Budaya reok yang sudah diangkat dan mendapat penghargaan tentu bisa menjadi kekuatan bagi Desa Muncar ini. Yang kedua, W atau weakness, kelemahan. Pertama, fasilitas pendukung masih kurang memadai, mulai dari toilet, food court, dan musola atau masjid. Yang kedua, akses untuk menuju tempat wisata masih cukup sulit, terutama jalan yang masih buruk. Yang ketiga, O, opportunity, peluang. Yang pertama, banyak wisatawan, terutama generasi milenial dan generasi Z yang suka mencari tempat wisata hidden gem dan wisata yang kekinian, karena banyak terdapat spot selfie unik di kawasan wisata Desa Muncar. Yang kedua, peluang selanjutnya datang dari sektor pangan atau makanan. Olahan berupa kerupuk sangat diminati pengunjung yang ada. Produk ini memiliki harga yang sangat ekonomis, mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000 per kilonya. Keunggulan dari oleh-oleh khas Desa Muncar ini adalah memiliki daya simpan yang cukup lama, yaitu bisa bertahan hingga 1 bulan, dan produk ini tanpa bahan pengawet sedikit pun. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, produk yang
monoton akan membuat pembeli merasa bosan dan tidak tertarik. Yang kedua, harus mampu bersaing dengan wisata lain. Yang ketiga, konsep wisata yang harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman atau dalam artian dinamis. Memahami dan menilai rencana pemasaran pariwisata yang dapat digunakan di Desa Muncar. Strategi ofensif atau kompetitif SO. Yang pertama, mengidentifikasi sektor atau objek pariwisata yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan dan menarik wisatawan. Yang kedua, optimalisasi dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur melalui perencanaan tata ruang desa dan penyesuaian kondisi topografi yang ada. Yang ketiga, mengidentifikasi produk yang dimiliki daya tarik dan nilai ekonomi tinggi dan menjadikan produk tersebut sebagai produk unggulan yang menjadi ciri khas desa yang menarik wisatawan. Memahami dan menilai rencana pemasaran pariwisata yang dapat digunakan di Desa Muncar. Pertama, strategi bertahan, yaitu memberikan pelatihan cara berinteraksi dengan pengunjung wisata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Yang kedua, merencanakan program promosi yang efektif. Tiga, ajak masyarakat untuk sadar desa wisata sehingga desa wisata itu akan unggul dari yang lain. Kesimpulannya, potensi di sektor pariwisata jika dikembangkan dapat meningkatkan pendapatan desa. Salah satu cara untuk memulainya yaitu dengan membangun desa wisata. Pengembangan desa wisata dapat menggerakkan perekonomian desa dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Selain dapat meningkatkan pendapatan desa, pembangunan desa wisata juga dapat dijadikan sebagai sarana pengenalan adat dan budaya di daerah sekitar. Untuk mengembangkan sesuatu, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya, pengembangan desa wisata harus memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang ada di desa tersebut. Selain itu, peluang yang Desa Muncar miliki juga layak mendapatkan perhatian. Yang terakhir yaitu menyadari ancaman yang bisa terjadi, tentunya bisa menghambat kemajuan desa wisata Muncar. Dengan strategi-strategi yang diberikan, diharapkan kelak Desa Muncar menjadi desa wisata yang sukses dan maju, serta mampu menjadi promotor kearifan lokal dan budaya Nusantara di tengah arus globalisasi seperti sekarang ini. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.